Ada unsur kan perubahannya di apa ini? Tarikan lebih enteng. Lebih enteng ya? Proses pemasangan blekor spesial pada Avanza 2005 ya, 2005. Jadi ini Avanza yang generasi awal, masih pakai kabel gas. Pertama kita bersihkan dulu throttle body, cukup pakai lap, dibasah saja. Nah berikutnya kita pasang blekornya nanti di sini. Kita ikatkan di area super panas header sini. Sumbernya mengambil dari PCV ini. PCV ini kita cek dulu, kalau masih bagus kita pakai, kalau sudah jelek kita ganti baru. Ini PCV yang berasal dari sini. Nah ini kita ambil penapasan olinya, masuk ke blekor di bagian input. Lalu outputnya masuk lagi ke intake, masuk ke selang sini. Jadi cuma dilewatkan sini saja, jadi tidak langsung uap oli yang aslinya dari PCV langsung masuk ke ruang bakar. Sekarang dilewatkan dulu di blekor, masuk input, memasuki 5 kamar, dan ini nanti dipanaskan di header, nanti letaknya di sini. Nah, nanti supaya mendapat panas maksimal, ini input, outputnya ini masuk lagi ke intake, ke selang ini. Jadi sangat simpel, sangat sederhana, tapi efeknya luar biasa karena ini mengolah uap bensin yang berasal dari bocoran 4 silinder. Karena setiap 1 detik itu kalau berjalan 5000 rpm itu terjadi 166 turun naik, dan itu pasti ada bensin yang merembes di setiap silindernya. Semakin tua mobil, pemborosan semakin besar. Jadi untuk itu dibutuhkan blekor ini supaya efisien. Jadi tidak ada bensin yang terbuang percuma. Jadi bensin yang berupa gas yang jadi blow by gas, ini kan namanya blow by gas, itu akan diolah menjadi useful gas. Jadi setara LPG, setara 500 cc, karena ini ukurannya 4 cm kali 4 cm kali 31, jadi 496 cc. Wujudnya gas dan menambah tenaga dan torsi secara luar biasa, baik pada putaran rendah maupun putaran tinggi. Nanti akan terjadi hal amazing dengan pengefisiensian blow by gas tadi, sehingga mobil jadi lebih bertenaga, lebih bertorsi, tapi lebih irit. Karena dengan injakan gas yang sama akan didapatkan speed dan power yang jauh berbeda. Demikian teman-teman, ini untuk sementara, nanti kita lanjut lagi. Blekor kita ikatkan dengan 1 klem saja sudah cukup. Posisi agak miring supaya mendapat panas yang mantap. Ini adalah inputnya, nanti dari PCV ini masuk ke input, kemudian outputnya masuk ke intake. Sangat simpel. Untuk bagian dalamnya dikasih pipa, pada saat nanti diklem biar tidak kempes dan tidak ada kebocoran. Ini kita lakukan pengencangan untuk klemnya.
itu konektor, karena nepelnya besar jadi harus dikasih tulangan pipa di dalamnya dan bisa dikencangkan secara maksimal dan tidak ada kebocoran. Karena ada kebocoran sedikit pun tidak akan berfungsi blacor ini. Berikutnya ini masuk ke input, kemudian outputnya masuk ke intake. Kita kasih dulu selang yang besar untuk nanti disambungkan dengan selang pendek. Ini akan masuk ke bagian input dari blacor. Output, output dari blacor yang paling pojok ini. Ini masuk ke intake manifold. Ini klem-klem harus betul-betul kencang, karena kalau ada bocor setitik pun gas akan hilang dan tidak akan ada kinerja blacor. Pemasangan sudah hampir selesai. Ini output blacor masuk ke sini. Ini adalah intake yang tadinya dari selang PCV masuk ke intake di sini. Nah sekarang ini dari PCV dilewatkan blacor dulu, di input blacor, kemudian outputnya masuk ke intake. Jadi hanya dilewatkan blacor saja. Blacor diikatkan di area super panas supaya mendapat panas untuk mereaksikan blow by gasnya. Sesimpel itu. Akhirnya kita lakukan blacor tuning. Kita pasang selang bawaan blacor ke selang post rem yang dilepas. Nah, ini dilepas, kemudian diganti dengan selang kita. Nah, ini nanti dimasukkan ke ujung botol. Sementara RPM di kanu dulu Pak ya? Reset. Kita reset dulu akinya. Setelah direset nanti kita setel pakai pralon pada 2000 RPM. Setelah RPM ditahan di 2000, kemudian kita lakukan tuning, itu disedotkan. Nah ini kontrolnya melalui keran ini. Kecepatannya tidak boleh lebih cepat dari ini. Kalau terlalu kencang akan bisa mengakibatkan terjadinya water hammer. Tapi kalau dikontrol seperti ini, nah ini maksimal yang diperbolehkan. Nah, larinya seperti itu. Jadi satu pemilihan secara menyeluruh, karena ini langsung masuk ke klep masuk, klep keluar, akan bersih, keraknya pas, keluar menuju ke ujung knalpot. Lalu karena ini mesinnya nyala, klepnya akan menyesuaikan langsung dengan kondisi terbakar. Kemudian yang terjadi adalah remap ecu, karena kita tadi sudah ini nyala, masukkan air, dia bertahan supaya tidak mati. Nah itu akan dia mengeluarkan ping. Jadi ini nanti cara kerjanya sudah standarnya jauh. Ini kotoran langsung keluar menuju ujung knalpot. Langsung berasap. Lihat keajaiban blacor. Untuk di headernya sekitar 250 hampir 300 derajat. Kemudian di blacornya didapat 170.
180-an. Nah yang aneh ini inputnya 75, outputnya 72, malah semakin turun 71. Pemasangan blackcore dan tuning sudah selesai. Blackcore diambilnya dari ini, output blackcore masuk ke sini ke intake seperti tadi, yang dari PCV penapasan oli masuk ke blackcore diikatkan di header, kemudian ini masuk outputnya disedot ke intake. Sudah sesederhana itu. Air tuning sudah habis, kita akan lakukan pengeringan dengan cara digas-gas. Kita lihat reaksinya di ujung knalpot. Nanti kalau sudah itu keluarnya coklat. Kira-kira 15 sampai 20 kali pengegasan. Nah, ini mesin sudah berubah. Ini aditifnya belum masuk saja sudah lebih halus ya. Iya. Kalau masuk lebih halus lagi, Pak. Yang kedengaran cuma injektor. Ada. Teman-teman pecinta otomotif, hari ini dengan Mas Andri kita lakukan test drive pada Avanza 2005. Dipasang blackcore spesial, dicuman meskipun pilih. Ini gawat ini mobil. Senggol ngamuk nih. Masanya langsung itu buka body kan gas. Iya, buka cincin lah. Sementara blackcore kan langsung masuk. Blackcore yang panaskan 100 derajat langsung masuk. Jadi harus nginjaknya super halus. Kayak mobil drag ini. Saya paling serem kok. Pakai kabel gas itu paling serem. Langsung buka soalnya. Ngeri. Poinnya itu. Mengerikan. Nah ini pernya kan khas Avanza nih. Kalau sudah diganti, waduh nikmatnya. BMW 318i E36. Kiri. Kiri. Ya. Putar depan Hartono Mall itu, oh, iya. Putar balik nanti ke UPN, balik lagi sudah. Ini dua ya.
nggak akan bertenaga tuh Pak. Iya. Coba 4. Empatnya juga tenaga ya. Ada. Coba 5. Nggak kempos kan. Kayak gelap ya. Agak terlambat kalau 5 ini. Agak terlambat. Oh. Tapi tenaganya tetap ada. Ada. Kita jalur cepat aja, terselah tolong. Hentakannya tidak ada yang ngalahkan. Mobil dipakai kabel gas terus. Ambil kanan. Sini tapi semua. Putar sini aja. Cepat ya, lebih cepat. Depannya jangan pelan ya. Ah ya. Iya, demo. Vaksin apa ya? Oh, iya. Ya, yang penting terbukti toh Pak Andri, istilahnya perubahannya dirasakan ya. Ada unsur kan perubahannya di apa ini? Tarikan lebih enteng. Lebih enteng ya. Oh. Wah, kayak mau belajar nyetir jedul-jedul. Padahal wes 18 tahun, 17 tahun pakai ini ya. Iya. Kayak mobil baru. Mobil perjuangan dan doa tenan ini. Empat ada tenaga ini. Ada ya. Gigi 3 pun tenaganya mantap. Ini 3 apa 4 nih? 4 nih. 4 ya. Nah, ya. Nah, itu semakin panas, tenaganya makin hebat. Karena reaksi kimianya semakin sempurna. Merah percaya ya, kok nyatanya gini kok. Kita kan bicara kenyataan. Nah, teori ini kita nggak masuk akal, Pak. Masa bisa ngolah bensin bocor? Kan istilahnya bensin, uap bensin yang terbuang sia-sia. Kita tampung, panasi, metune adem. Adem, full torsi, full tenaga kuda, tapi nggak nambah bensin. Nah, kecuali saya nambah injektor, nah itu nambah tenaga tapi nambah bensin kan. Kalau ini kan enggak, kita nggak ada urusannya sama injektor. Jendul-jendul. Kayak mobil ya, sini boleh. Nimbangin lagi nih. Menyesuaikan. Lah iya toh, kakinya belajar lagi loh. Kayak dapat mobil baru toh Pak Andri. Iya toh, bener kan?
torsinya tuh kayak mobil diesel kan, jadi terus des. Lebih panas lebih bagus ya. Makin panas makin enak. Masuk satu. Gak usah digas, kopling lepas pelan-pelan. Nah, biar aja. Nah, sekarang 2. Gak usah digas, kopling pelan-pelan. Ya. Oke, sekarang 3. Makin jerundul kan. Makin kencang ya. Ya, sekarang 4 coba, ngasih 4. Nah, Makin nambah. ya kasih 5 coba. Artinya sampai 5 nggak digas pun kan nggak mati, Pak. Ya. Ya, ya jangan diterus-teruskan. Ini cuma demo. Ya artinya nek jenengan pengen ngirit, coba rata gas tekan rumah enggak gitu. RPM kan paling 1000 tadi. Tapi jerundul kan. Iya. Nah itu kalau tanpa blackout nggak bisa. Itu hanya bisa tanpa blackout gigi 1 sampai 5, tanpa digas dia jerundul. Tapi ya dengan catatan jalannya datar ya, nek nanjak ya nggak bisa.